penglihatan di luar nalar itu beda di penglihatan itu Batu Kukus itu, makanya jaga sikap lah. Pas di Batu Kukus itu Batu Bang ya. Kukus ya, jaga sikap. Karena di situ banyak hal yang kita nggak lihat tapi dia ada. Iya, kita oke dulu nih biar rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Popong Doni. Kali ini narasumber gua seorang pendaki, ya dibilang pendaki, tapi lumayan pengalaman mendakinya. Dia dari biasa, ada pengalaman mistis juga, ya macam-macam lah namanya pendakian itu ya. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya, Bang Udin ya, Bang Saipudin ya, Iya. atau Bang Rizky lah. Panggilnya Bang Rizky aja. Bang Rizky aja. Biar lebih akrab ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sendiri? Alhamdulillah ya kan. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja Bang ya. Oke, siap. Nah, mungkin asli dari mana Bang? Kalau saya asli itu pertama orang tua tuh dari Jawa ke Jawa. Kedua orang tua perempuan saya dari Makassar sama Manado. Karena saya orang blasteran campuran gini ya. Blasteran ya. Nama panjangnya Rizky Saipudin ya Bang? Iya, Rizky Saipudin. Rizky Saipudin ya. Udah lama Bang? Alhamdulillah untuk pendakian saya juga udah merintih lah, sama juga kita kan sama-sama masih pada perdana itu merintih paling sekitar 6 atau 7 lah kita pendakian itu gunung. Ya, kalau yang pertama itu banyak lah yang ditanya. Apa sih yang pengen didapat dari mendaki itu Bang? Sebenarnya apa yang kita dapat dalam mendaki itu satu, cara kebersamaan tim, sebenarnya intinya itu aja, kebersamaan tim kita itu nanti ketahuan mana teman yang baik, mana yang enggak, mana teman yang malas, mana teman yang enggak, itu pasti ketahuan dari pendaki-pendaki tersebut. Kita ngejalanin aja dulu, pasti nanti ada temen itu biasanya entah itu ninggal kita, entah itu dia mau duluan, nggak mikirin temen, itu biasanya terjadi kalau di pendakian. Kalau kita kan selagi sama-sama udah dewasa, kita kan harus, namanya kita yang ngintilin itu, kita harus mendampingin mereka, kita harus di belakang mereka, jadi dia udah duluan aja, nggak apa-apa. Bagus ya itu. Kira-kira ada gak motivasi yang membuat lu Bang pengen mendaki lagi dan mendaki gitu? Motivasi lu gitu apa sih Bang? Sebenarnya itu motivasi gua kalau pendaki itu yang gua kangenin masalah break beda. Kalau yang lain beda tuh ya. Kalau yang lain itu kalau yang beda. lain tuh masalah summit lah udah biasa. Kalau gua masalahnya break. Kalau bagi gua break itu gimana, itu kenikmatan alam. Benar. Saat kita capek, kita menghirup udara yang masuk dari alam ke tubuh kita, itu seger banget. Itu yang gua nikmatin selama ini sih dalam pendakian. Gua nggak mikirin summit, nggak mikirin puncak, yang penting gua break Ya. Iya, intinya. Kalau udah dengar kata break itu semua otomatis berhenti tuh Bang ya. Iya, pasti berhenti. Karena kan kita semua istirahat, ntar itu kita mau ngopi dulu, mau ngerokok ya kan, sambil nikmatin alam, terus kita makan kecil lah ibaratnya gitu, buat ngisi perut juga. Betul Bang. Bagus sih itu emang. Kalau yang lain mungkin ada, gue pengen summit, ketagihan summit ya kan, ngelihat matahari terbit, ngelihat apa lautan awan. Tapi Bang Rizky itu kangen sama kata break ya. Iya, beda itu. ya kan, Beda lah ya kan. Pendaki-pendaki yang lain tuh demennya summit biasanya kan. Itu udah berapa gunung Bang kemarin Bang?
kita sih banyak yang kita rapel gunung. Rapel itu maksudnya kita dalam arti satu gunung bisa 2 kali naik gitu, makanya kita itu sampai 7 gunung lah, 7 pendakian lah, jangan ngomong 7 gunung tuh, 7 pendakian aja lah ibaratnya. 7 pendakian ya. Mm. 7 pendakian itu satu gunung itu bisa 2 kali mendaki gitu. 2 kali, bisa 2 kali biasanya. Yang paling banyak kita perdana dulu pernah inget kan sama situ juga, saya sebelum sama situ saya naik pernah sama temen namanya Ridwan. Saya berdua doang tuh di Gunung Munara tuh perdana tuh saya naik. Munara. Iya, naik berdua doang itu, naik maghrib, saking pengen naik gunungnya dulu, akhirnya ketagihan saya dari situ. Itu awal mula ketagihan tuh bang ya. Awal mula ketagihan. Mantep tuh emang awal mula. Minum dulu lah. Ya, santai aja bang. Awal mula ketagihan, kecanduan ya kayak kemarin bang Aceh, kecanduan gunung sama. Setahun bisa 6 gunung gitu. Itu tahun kemarin 2009 pun sama. Mungkin ya dari Bang Rizky itu beda. Ya sebelum gabung sama tim, ya mungkin dia sudah pengalaman yang lain lah, gunung yang lain gitu. Terus kira-kira bang, pengalaman lu yang pengen lu ceritain kira-kira yang mana nih bang? Dari di Pengalaman. antara pendakian lu yang selama ini lu daki. Oke, pendakian gua personal apa bersama tim nih? Ya bersama tim lah pastinya bersama lah. tim, oke lah, bersama Akila berarti, Akila Adventure berarti ya. Akila Adventure. Iya, oke. Udah ada itu Akila Adventure. Pengalaman gua tuh pendakian di Gunung Gede. Gunung Gede Panarango. Daerah Cibodas ya bang ya. Nah iya itu pengalaman gua banget. Pertama kali gua perdana gabung di Akila Adventure. Gua naik bareng sama rombongan tim Akila Adventure. Itu pengalaman gua gimana ya, sebenarnya itu orang-orangnya, tim-timnya itu enak-enak, jadi dewasa, jadi nggak ada yang ninggalin temen tuh. Menurut gua bagus sih untuk kedepannya. Itu aja pengalaman gua tuh. Yang berkesan tuh sebenarnya kita harus kebersamaan lah intinya. Gunung Gede kemarin lu jalur mana bang? Kita kalau nggak salah jalur Cibodas ya. Cibodas ya bang ya. Cibodas itu lumayan juga, treknya panjang itu. Ya kita naik turunnya Cibodas ya. Naik turun Cibodas ya. Cibodas ya. Itu di situ kalau nggak salah kita di base camp Kang Uyung ya. Kang Uyung, Kang Uyung ya. Iya Kang Uyung, kita di base camp Kang Uyung. Ya orangnya sih welcome lah, asik. Base campnya itu lumayan lah, bagus lah istilahnya. Pelayanannya baik juga, parkir motornya juga safety, aman lah, 24 jam mau 2 hari aman lah pokoknya lah. Dia punya tempat tersendiri dia parkir ya. Nanti mungkin di sini akan ada kontak lah ya Kang Uyung lah. Terus itu kan menurut lu tuh bang, yang pengalaman lu paling asik nih ceritanya, pengalaman paling asik mengesankan di Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas, itu apa tuh bang yang membuat lu bikin asik gitu bang? Sebenarnya yang bikin asik itu alamnya, kembali lagi ke alamnya, karena dari alamnya itu kita juga tahu lah mana yang bagus untuk diri kita dilihat, mana yang tidak. Biasanya kita tahu, wah ini viewnya bagus nih, biasanya kan gitu, kita kan terlalu pandangan seperti itu, ngelihat view ya. Dominan view, wah viewnya bagus, jadi hati kan merasa penasaran tuh. Betul. Penasaran, wah ya udahlah kita ikut aja gitu. Biasanya itu yang paling asik bagi gua ya, viewnya lah. Viewnya juga bagus. Jadi
treknya juga ya bang ya, panjang tapi dia bikin ngangen gitu ya. Wah panjang bikin ngangen, malah gua kalau disuruh naik gua pengen naik lagi. Gede ya bang ya. Ini nunggu. Menurut lo itu di Gede trek yang panjang itu memang asik ya, ngelatih kita kebersamaannya lebih panjang ya. Iya kebersamaannya. Untuk breaknya pun lebih banyak ya Lebih istilahnya banyak, lah. iya. Karena kita termasuk pendakian santai, jadi kita nggak ngejar summit lah. Yang kita jalan, kita nikmatin alam ya bang ya. Nikmatin alam kita harus itu, nikmatin alam. Bersamaan. Tuh berapa kali kita berikan waktu itu tuh bang? Iya. Itu banyak. Banyak tuh bang ya. Nah, karena emang kita benar-benar nikmatin alam. Kalau naik gunung tuh kalau benar-benar nikmatin alam tuh berasa. Itu baru namanya pecinta alam. Kalau dia dia nggak nikmatin alam, dia cuma ngejar summit, ngejar puncak, wah itu bahaya itu. Bisa-bisa ditinggal loh belakangan yang ada. Punya temen begitu, nikmatin alam walaupun santai tapi sampai gitu. Karena prinsip kita berangkat bareng, pulang bareng dengan selamat ya bang. Iya, penting itu. Jadi nggak perlu main duluan ya. Pokoknya berangkat berlima ya pulang berlima, istilahnya kan seperti itu. Ada yang sakit ya kita perhatikan juga, jadi nggak terlalu ini lah, mentingin diri sendiri lah. Wah kita pengen summit nih gini, gua harus summit nih, nggak bisa. Karena di gunung itu beda emang, kita mencoba bersahabat dengan gunung ya. Kalau kita baik ya gunung pun akan baik. Nah, tapi kalau misalnya kita sama gunung buang sampah sembarangan segala macam lah, kita ngerusak alam, itu otomatis kita akan nggak disahabatin sama gunung. Peribahasanya kan gitu, kita bersahabat dengan gunung ya gunung akan bersahabat dengan kita. Alam lah itu ya. Iya, emang itu harus wajib. Jadi niat kita buruk, alam itu bakalan tahu kalau kita buruk. Nah, makanya bahaya kalau punya niat buruk naik gunung, udah jangan dah. Bisa nggak pulang kamu kalau niat ini. Apalagi nggak bisa jaga omongan. Di gunung tuh harus pinter-pinter jaga omongan lah. Omongan ya bang ya. Jangan sampai sesumbar. Iya betul. Kita namanya di alam beda lagi, kecuali di jalan raya maupun di Jakarta ya banyak loh. Setara lah itu udah makhluk halus paling udah pada minggir semua. Betul bang. Kalau di alam kan hal yang kita nggak lihat kan kita nggak tahu, makanya kita harus jaga sikap. Betul. Iya. Di rumah orang aja yang kita lihat aja kita harus jaga sikap, apalagi di alam yang kita nggak lihat. Jangan sampai bicara kita sembarangan gitu ya bang ya. Iya, apalagi bicara kotor, aduh. Yang kita nikmatin alam aja, nikmatin ya betul. Jangan berpikiran yang aneh-aneh naik gunung. Terus menurut lu ketika di pos apa nih bang yang lu merasa paling wah gua tenang, ataupun lewat jalur apa gitu bang yang buat lu berkesan di Gede? Sebenarnya yang berkesan itu di jalur yang kembali lagi Cibodas, karena kan treknya panjang. Itu berkesan tuh bagi gue, breaknya banyak. Beda, gue nikmatin break bukan nikmatin puncak. Oke coy. Terus ini kan kita ada beberapa pos, ada misalnya jalur kayak jalur pohon, apa jalur batu, atau jalur air, atau pas jalur tanjakan. Itu membuat lu lebih berkesan jalur mana bang kira-kira? Yang berkesan sih sebenarnya itu ini jalur vianya apa pas kita lagi daki jalur pas Cibodas kita jalur Cibodas kan itu banyak jalur. Oh tuh. Banyak jalur ya, itu yang berkesan itu kayak semacam tanjakan setan, terus jalur air panas, atau jalur yang pas banyak pohon itu bang. Oh gitu. Kalau di gua tuh yang berkesan tuh kita ngepost di Batu Kukus ya bang. Kenapa tuh bang? Wah itu beda, orang yang punya penglihatan di luar nalar itu beda di penglihatan itu Batu Kukus itu, makanya jaga sikap lah. Pas di Batu Kukus itu bang ya, jaga sikap. Karena
Di situ banyak hal yang kita nggak lihat tapi dia ada. Intinya lebih ke mistis lah ya. Iya. Mistis itu mungkin kalau kalian lewat jalur Batu Kukus, coba tata bahasanya diperbaikin lah, ataupun dijaga omongan kita pada saat melintas di Batu Batu Kukus Kukus, ya. iya. Itu jalur air panas juga kayak ini juga tuh bang ya, Wah, itu bahaya juga tuh air ya kalau panas kita bahaya. ini ya. Pokoknya kalau lewat situ jangan sampai pas maghrib. Pas maghrib tuh bang. Itu pernah ada yang pesan tuh sama saya tuh, katanya jangan pernah lewat situ pas azan maghrib. Makanya pas azan maghrib rata-rata orang pada break dulu. Usahakan ya, Usahakan usahakan break kita dulu. jangan kalaupun sudah di air panas ya, mungkin kita sebelum nyebrang batu air panas itu, kucuran air panas, kita berhenti dulu di situ gitu, karena pas maghrib ya mungkin seperti itu kali bang ya. Iya, karena sebenarnya di situ gimana ya, saya kalau mau cerita mistis sebenarnya banyak kalau masalah di Gunung Gede, tapi kita kembali lagi ke alam. Saya kan cuma nikmatin alam, Itu nggak mau nikmatin. Gue ngerasa tuh aneh tuh pas gua turun gitu di pelintas